Mestinya hari ini membagi duit zakat nih. Mestinya hari ini karena hari ini haulnya. Nang menunggu sudah ada orangnya. Pacang menerima, ditunda ke esok hari. Malamnya hilang duit zakat ini, hilang. Nah, wajib inya mengganti duit zakat itu. Wajib inya mengganti duit zakat itu. Wa tamakunuhu, mungkinnya seseorang tadi bimusadabatil mustahik, dengan adanya orang yang berhak. Lain halnya kadada nang menerima. Nah itu dia kada berkewajiban mengganti. Ini duit zakatnya sudah ada nah. Cuma nang menerimanya kadada. Nang fakir kadada, nang miskin kadada, nang delapan untuk kadada. Nah, kayak apa anak malawaran zakat kadada penerimanya. Hadangi habis duitnya. Nah, kada mengganti itu. Wa ta'jilu zakat jaizun, menyegerakan zakat itu boleh. Boleh aja menyegerakan zakat. Sampai setahun kita boleh menyegerakan zakat. Ini ada orang nang pemalar. Orang pemalar nang kada hakun sedekah sunat. Ada orang nang minta sumbangan, ini sumbangnya 100.000, tulisnya ini zakatku sagan tahun dudi jadinya. Pemalar benar orangnya nih. Jadi ada orang minta sumbangan kena berinya 1 juta berinya, tapi dicatatnya ini zakat. Padahal kena bulan puasanya sampai zakatnya. Ini hanya bulan Sa'ban, bulan Rajab atau bulan Mulud. Ada orang yang hendak musafir, orang hendak umrah, nah cuma kada berduit, minta sumbangan, berinya 10 juta, duit zakat nih tuh. Nah itu boleh aja, boleh artinya gugur tuntutan zakatnya itu, sah zakatnya, asal jangan sampai lebih setahun mendahulukannya itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Kitabu Asrariz Zakat. Ini kitab penjelasan tentang rahasia-rahasia yang ada terkandung di dalam zakat. Ja'alallahu ta'ala az-zakata ihda mabanil Islam wa ardafa bi dzikriha as-salata allati hiya a'lal a'lam. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan zakat itu salah satu rukun Islam. Dan Allah mengiringkan dengan menyebut zakat itu akan sembahyang, yang mana sembahyang itu merupakan paling tinggi alamat Islam. Qala ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakah. Firman Allah, dirikan salat dan tunaikan zakat. Jadi satu paket. Zakat dengan sembahyang itu selalu diturunkan Allah satu paket. Dirikan salat, tunaikan zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Artinya kedua-duanya itu mempunyai hubungan yang kada bisa dipisahkan. Orang sembahyang tapi kada berzakat, ditolak Allah sembahyangnya. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Orang berzakat tapi kada sembahyang, ditolak Allah juga zakatnya. Nah, jadi satu paket, saling berhubungan antara sembahyang dan zakat itu.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa saumi ramadan, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Rasulullah bersabda, dibina Islam, dibangun Islam atas 5 rukun. Penyaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwasanya Muhammad itu hambanya dan rasulnya, dan mendirikan salat, menunaikan zakat dan puasa Ramadan, dan naik haji ke Baitullah orang yang mampu menjalaninya. Nah, 5 perkara itu rukun Islam. Wa syaddadal wa'ida 'alal muqassirina fiha, dan Allah sangat mengancam. Allah bersangatan mengancam atas orang-orang yang tidak diris zakatnya. Faqala walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Firman Allah, orang-orang yang menyimpan emas perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, kabarkan mereka wahai Rasul dengan azab yang pedih. Wa ma'nal infaq fi sabilillah, pengertian infak di jalan Allah, ikhrajuz zakat, mengeluarkan zakat. Pengertian infak fisabilillah dalam ayat tadi adalah mengeluarkan zakat. Qala al-Ahnaf ibnu Qaisin, kuntu fi nafarin min Quraisyin famarra Abu Dzar faqala basyiril kanizin bikayyin fi zuhurihim yakhruju min junubihim wa bikayyin fi aqfaihim yakhruju min jibahihim. Ahnaf bin Qais berkata, aku bersama sekelompok orang Quraisy, maka lewatlah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar berkata, kabarkan kepada orang-orang yang tidak berzakat dengan besi yang panas, dengan besi yang panas pada belakang mereka yang keluar daripada lambung mereka, dan besi yang panas pada leher mereka yang keluar dari dahi mereka. Nah, walihadza tasydid sara min muhimmatid din al-kashfu an asrariz zakat wa ma'aniha adh-dhahirah wal batinah. Oleh karena ini bersangatannya ancaman orang-orang yang tidak berzakat, jadilah termasuk kepentingan agama membuka, menguraikan daripada rahasia-rahasia zakat, makna-makna zakat yang zahir dan batin. Wa bidzalika fusulun. Jadi karena zakat ini punya kedudukan yang tinggi dalam agama kita, ancamannya pun sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, maka suatu kepentingan agama untuk membuka, menguraikan tentang zakat itu kenapa menjadi sedemikian tinggi kedudukannya dalam agama kita ini. Ada zakat wa syurutuha. I'lam annahu yajibu ala muaddiz zakat mura'atu umur. Wajib atas orang yang menunaikan zakat itu menjaga beberapa perkara ini. Wajib orang yang berzakat memelihara beberapa perkara agar zakatnya ini bagus, agar zakatnya ini sah, agar zakatnya diterima Allah. Al-awwalu, yang pertama, al-bidaru akibal haul, segera setelah sampai haul. Nah, sudah sampai haulnya, lah kasih ya lagi keluarkan zakat itu, jangan ditunda-tunda, jangan ditunda-tunda. Wa fi zakatil fitri la yuakhiruha an yaumil fitri
pada zakat fitrah, tidaklah dia melambatkannya dari hari raya fitrah itu. Jangan sampai tak malam hari raya kedua membagi zakat fitrah itu sudah kelewatan waktunya. Zakat fitrah jangan sampai dilambatkan daripada hari raya. Wa yadkhulu waqtu wujubiha bi ghurubis syamsi min akhiri yaumi min Ramadan, dan masuklah waktu wajib zakat fitrah dengan tenggelam matahari dari akhir hari daripada Ramadan. Nah, begitu orang bang maghrib malam hari raya itu, nah disitulah masuknya kewajiban zakat fitrah itu. Wa waktu ta'jiliha, waktu menyegerakan zakat fitrah syahrul ramadhana kulli. Zakat fitrah boleh disegerakan dari awal Ramadan. Dari awal Ramadan sudah kita boleh berzakat fitrah. Tapi sebenarnya kewajibannya itu mulai malam hari raya. Cuma dibolehkan kita mendahulukan mulai bulan Ramadan. Wa man akhara zakata malihi ma'at tamakkun asa walam yaskut anhu bitalafi malih. Orang yang melambatkan zakat hartanya padahal sudah mungkin dikeluarkan. Ya sudah mungkin duitnya ada, yang menerimanya sudah antri menunggu zakat ini. Nah, dilambatkannya, nah, asa dia berdosa. Nah, berdosa dan tidak gugur daripadanya dengan binasa hartanya. Mestinya hari ini membagi duit zakat nih. Mestinya hari ini, karena hari ini haulnya. Nang menunggu sudah ada orangnya. Pacang menerima, ditunda ke esok hari. Malamnya hilang duit zakat ini, hilang. Nah, wajibnya mengganti duit zakat itu. Wajibnya mengganti duit zakat itu. Wa tamakunuhu, mungkinnya seseorang tadi bimusadabatil mustahik, dengan adanya orang yang berhak. Lain halnya kadada yang menerima. Nah itu dia kada berkewajiban mengganti. Ini duit zakatnya sudah ada nah. Cuma yang menerimanya kadada. Yang fakir kadada, yang miskin kadada, yang delapan untuk kadada. Nah, kayak apa anak malawaran zakat kadada penerimanya. Hadangi habis duitnya. Nah, kada mengganti itu. Wa ta'jilu zakat jaizun, menyegerakan zakat itu boleh. Boleh aja menyegerakan zakat. Sampai setahun kita boleh menyegerakan zakat. Ini ada orang yang pemalar. Orang pemalar nang kada hakun sedekah sunat. Ada orang yang minta sumbangan, ini sumbangnya 100.000, tulisnya ini zakatku sagan tahun dudi jadinya. Pemalar benar orangnya nih. Jadi ada orang minta sumbangan kena berinya 1 juta berinya, tapi dicatatnya ini zakat. Padahal kena bulan puasanya sampai zakatnya. Ini hanya bulan Sa'ban, bulan Rajab atau bulan Mulud. Ada orang yang hendak musafir, orang hendak umrah, nah cuma kada berduit, minta sumbangan, berinya 10 juta, duit zakat nih tuh. Nah itu boleh aja, boleh artinya gugur tuntutan zakatnya itu, sah zakatnya, asal jangan sampai lebih setahun mendahulukannya itu. Asani yang kedua, an la yanqula sadaqah ila baladin akhar. Nah, jadi yang kedua yang perlu diperhatikan oleh orang yang berzakat, bahwa zakat itu tidak dipindahkan kepada kampung atau negeri yang lain. Fa inna a'yunal masakin, karena mata orang-orang miskin, bi kulli baldatin,
pada tiap-tiap negeri, tiap-tiap tempat, kampung, tamtaddu melutut ila amwaliha kepada hartanya. Ini berusaha di kampung ini nah. Misi pabrik benih di kampung sini. Di kampung. Kayaknya bejakatnya ke kampung lain. Nah itu jangan. Karena orang miskin sekitar itu melutut matanya ujung pabriknya aja, di situ jakatnya kemana? Ada orang bisa ternak ayam di kampung mana sama andak ternak di ujung hantakan situ. Kayaknya panen ayamnya, bejakatnya ke pantai Hambawang sana kampung halamannya. Nah orang hantakan berujung baunya warah aja. Nah itu nang jangan. Jadi mau berusaha di situ, disitulah zakatnya biar orang sekitar usaha itu nang menikmatinya. Wa fil naqli memindah zakat itu takhibun, itu merugikan, lizunun bagi sangkaan-sangkaan orang. Orang kampungnya sudah berharap-harap dapat zakat nih. Ini pabriknya di situ gelugur-gelugur tiap hari. Sekalinya kalau ada zakatnya dipindah ke kampung lain. Wa fin naqli pada memindah zakat itu takhyibun lizunun fa in fa'ala dzalik, jikalau dia lakukan yang demikian ajza'ahu fi qaulin. Kalau dia lakukan demikian, usahanya di sini, zakatnya dikeluarkan di sana, itu sah saja juga menurut satu pendapat ulama, satu kaul. Walakinil khuruj an syubhatil khilaf, tetapi kita keluar dari subhat perbedaan pendapat aula lebih baik. Satu pendapat ulama kada boleh zakat dipindah, atau pendapat ulama yang lain boleh aja. Nah lebih baik kita umpat pendapat nang kada membolehkan memindah zakat tadi. Summa la ba'sa, kemudian tidak mengapa, fal yukhrij zakata kulli malin fi tilkal baldah, maka hendaklah dia mengeluarkan zakat tiap-tiap harta pada itu negeri. Summa la ba'sa ay yasrifa ilal ghuraba, tidak mengapa dia menggunakan menyerahkannya kepada orang-orang pendatang fi tilkal baldah, pada kampung itu. Nah, di kampung itu kebetulan ada orang pendatang, ya kada jadi masalah asal di kampung situ. As-salisu, yang ketiga yang perlu dijaga oleh orang yang berzakat itu ayyaksima malah, bahwa dia membagi harta zakat itu, hartanya itu bi'adadil mawjudin, dengan sebilangan orang-orang yang ada, minal asnafis samaniyah, dari golongan-golongan yang 8, fi baladihi, pada kampungnya, negerinya itu. Wa yujadu fi jami'il bilad, dan didapat pada sekalian negeri, sekalian kampung, arba'atu asnaf, 4 kelompok. Al fuqara, fuqara itu di mana-mana aja ada orang fakir ini. Yang kedua wal masakin, miskin. Miskin ini tak angkat sedikit pada fakir kehidupannya. Kalau orang fakir itu mungkinnya kada dibisi kendaraan. Nah kalau orang miskin bisa ada bisi sepeda motor, bisa ada. Wal gharimun, orang-orang nang berhutang, pasti ada di mana-mana. Apalagi musim kredit rame ini. Di mana-mana ada nang berhutang itu. Wal musafirun, orang-orang musafir pun pasti ada. Nah, ini abna as-sabil. Walaisa alaihi taswiyah, tidak wajib atasnya itu meratakan. Baina ahadis sinfi, tidak wajib atasnya seseorang berzakat itu meratakan pembagian antara orang per orang daripada golongan tadi. Kada wajib. Nang wajib itu rata dibagi per kelompok. Misalnya zakat kita ini 10 juta umpamanya. Zakat 10 juta. Di kampung kita ada fakir, ada miskin, ada orang nang berhutang. Nang berhutang ini nang banyak panitia-panitia masjid tuh banyak berhutang. Panitia masjid, panitia langgar.
Banyak berhutang baik di masjid tuh, baik di langgar. Itu orang berhutang ngarannya. Nah, atau berhutang untuk keperluan dirinya, ada kawal lagi membayari itu. Yang keempat musafirun. Nah, 4 golongan ini biasa ada di mana-mana. Kalau zakat itu 10 juta, ini per kelompoknya dapat 2,5. Kelompok fukara dapat 2,5 juta, kelompok miskin dapat 2,5 juta, kelompok orang-orang yang berhutang 2,5 juta, kelompok orang yang musafir 2,5. Orang musafir ini ada 2 artinya. 1, orang musafir ini orang nang hendak musafir kebaikan tapi kada berduit. Hendak mailangi kula di Sumatera banyak kula, tapi kada ada ungkos. Nah, ini berhak diberi zakat. Atau ada orang musafir lewat di kampung kita habis ungkos, nah musafir juga. Nah, jadi kelompok fakir dijatahkan 2,5 juta, miskin 2,5 juta, garimun 2,5 juta, orang berhutang tadi orang musafir juga 2,5 juta. Nah, setiap kelompok ini sekurang-kurangnya dibagi 3 orang. Diambil 3 orang. Dari orang miskin 3 orang. Nah, yang 3 orang ini kada wajib lagi rata. Misal 3 orang duitnya 2,5 juta nih. Yang saya hitung 1 juta, yang saya hitung 1 juta, yang saya hitung 500. Kada apa-apa lagi itu. Yang penting per kelompok itu rata. Nah, per kelompok itu rata. Orang yang berhutang, kelompok orang berhutang dapat jatah 2,5 juta. Kita ambil 3 orang sekurang-kurangnya yang berhutang. Jam berapa hutang ada? 2 juta, nah bayarkan 500. Jam berapa hutang? 3 juta, nah mengurangi akan 1 juta. Ada jadi masalah belai lain itunya. Yang penting 3 orang sekurang-kurangnya. Nah, itu yang perlu dijaga, diperhatikan oleh para wajib zakat ini. Ani abna as-sabil walaysa alaihi taswiyah, dan tidak wajib atasnya itu sama rata baina ahadisim di antara perorangan di dalam kelompok tadi. Nah, jadi demikian semestinya pengeluaran zakat itu. Tetapi ada sebagian ulama dari golongan kita Syafi'i yang memudahkan kita untuk menunaikan zakat itu, yaitu Syekh Ahmad bin Ujail al-Yamani. Nah, beliau itu yang berijtihad bahwa boleh kita mengeluarkan zakat itu untuk 1 orang. Nah, misalnya zakatnya 10 juta nih. Zakatnya 10 juta. Ada besi kawan kita banyak hutang. Berapa jam hutang banyak. Nak membayari kada kau lagi. Nah, aku berzakat tahun ini. Nah, aku ada zakatnya 10 juta. Nah, saya aja nerimanya. Habis duit zakatnya 10 juta. Nah, itu ada yang membolehkan dalam mazhab Syafi'i, yaitu mazhab Ahmad bin Ujail. Dan itu boleh diikuti pendapat itu. Jadi andai kata kita kada umpat pendapat yang harus sekian tadi, boleh kita serahkan zakat kepada 1 orang. Dikuluhnya semuaan ya, kada apa-apa artinya tuh pemahamannya. Karena ini perlu. Nah, kemudian sirru kauni zakat min mabanil Islam. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in.